Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram, iya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya serta izin dan ridhonya juga. Dengan kebesarannya, petunjuknya, isarohnya, kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah beserta ilmu pengetahuannya. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan bertalabul ilmi, belajar menuntut ilmu. Hakikat amal dan ibadah adalah kewajiban, hal yang harus kita jalankan demi terlepasnya dari keyakinan yang dihalalkan segala cara. Pada makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah kita akan berbagi ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Dalam pelajaran kita yang terdahulu kita membahas tentang hakikat sholat, tentang hubungan asma sholat dengan kodrat sholat. Nama sholat, nama ba'da sholat itu dengan hakikat kodratnya, dengan kodratnya. Nah, ini sudah mencapai kepada sholat maghrib. Nah, pada waktu dan kesempatan ini sholat selesai pada maghrib, kita membuka rahasia perjalanan sholat ba'da isya. Nah gitu ya, kita membuka hakikat rahasia sholat ba'da isya. Nah, apa sholat ba'da isya ini yang sebenarnya, bagaimana mentajalikan atau memperjalankan nama sholat dengan kodrat sholat tersebut. Memang sangat sulit, jarang kita mendengar orang menjalankan ibadah sesuai asmaul husnanya. Kebanyakan dia berpikir asmanya saja atau husnanya saja. Nah, tapi ternyata kita harus menggali potensi tersebut karena menuju kemakbruran sebuah ibadah. Baik jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat jamaah, berbicara tentang sholat isya yang kita lakukan badanya pada jam 19, lebih kurang ya 19, artinya 19 penutup daripada malam, awal angka 1, 9 pada akhir. Ini menandakan jam 7 itu bersifatnya pada awal dan akhirnya alam. Nah, jadi kalau kita melihat 7 dengan 19, karena ini tidak ada perbedaan
jam 7 dengan jam 19 itu sama. Arti dikatakan jam 7 dengan 19, artinya berdirinya kodrat hakikat bismillah dalam 19 huruf dalam kodrat Al-Fatihah 7 ayat, itu sama. Tapi dalam makom sholat Isya ini secara hakikat disebut dengan isyarah atau petunjuk. Jadi kalau untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, kita harus memuliakan 4 batin Allah dalam diri kita. 4 batin ini didirikan dengan mendirikan kekuatan atau tajalli diri batin sifat Al-Fatihah tadi, seperti kajian sholat yang sudah lalu. Bagaimana adanya diri yang 4 kodrat tadi, kodrat diri yang 4 betul-betul adalah bertajali dan menyembah kepada wujud diri yang Fatihatin Nasun tadi. Apa 4 kodrat ini? Disebut dengan kodrat asalinya Allah. Apa yang kodratnya 4? Di Wadi Mani Manikam. Ada 4 dia. Di Wadi Mani Manikam ini adalah wujud batin Allah dalam kodrat Muhammad. Ya, kodrat Muhammad, zat yang 4 di Wadi Mani Manikam itu ada wujud batin disempurnakan, menyempurnakan wujud dohir. Jadi bagaimana dia bertajali untuk menyempurnakan kodrat diri tadi, karena itu adalah kodrat asal usul dari semuanya di Wadi Mani Manikam. Jadi dengan berdirinya kodrat Fatihatun Nasun bersifat Allah pada kodratnya sendiri, maka kodrat yang 4 ini adalah kodrat yang menghadap kepada tajalli batinnya Allah, an'amta alaihim dan bi alaihim. Nah, jadi dengan kita melihat kodrat di Wadi Mani Manikam, maka kita sempurnakan dengan menghadirkan kodrat ini menuju maujud Al-Fatihah. Nah, ini perbedaannya dengan sholat lain. Kalau sholat lain menghadaplah kodrat itu kepada wujud Al-Fatihah. Tapi kalau sholat Isya, dia bertajali menyempurnakan kodrat Al-Fatihah tadi. Nah, dari di Wadi Mani Manikam tadi, dia akan menyempurnakan kepada 4 kodrat. Pertama, dia sempurnakan wujud. Yang kedua, sir, rahasia. Yang ketiga adalah batin. Yang keempat adalah kodrat. Wujud, batin, sir, kodrat. Nah, ini yang disempurnakan oleh di Wadi Mani Manikam, sehingga sempurnalah wujud Al-Fatihah, yaitu dalam makom 4 kodrat menuju mim ha mim dal. Artinya tajalli 4 batin tersebut menuju mim ha mim dal. Bagaimana cara menuju mim ha mim dal? Satu persatu diletakkan, pertama pada ma'ani di kening, yang kedua diletakkan kepada markubah jantung, yang ketiga diletakkan pada qalbi, hati halus, dan yang keempat manikam diletakkan kepada sujud tubuh zahir. Nah, ini disebut dengan wujud am. Jadi yang 4 tadi kita sempurnakan ke dalam kodrat fisifat dan fizat fisiri. Nah, ini yang dikatakan dia bertajali kepada ma'ani, dia hidup dalam markubah dan berdiri pada qalbi dan maujud pada nyawa dalam jasad. Jadi dia menuju kodrat jasad atau manikam ini, artinya kita harus melihat 4 titik. 4 titik tadi di dalam menyempurnakan maujud an'amta alaihim bi alaihim dalam Al-Fatihah, sehingga rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat di Wadi Mani Manikam, ya,
Di sini ada kodrat, wujud, sir, batin, kodrat. Nah, satu-satu itu kita pandang di dalam mendirikan atau menjalankan, sehingga tajalli sempurnalah dibentuk kebangkitan atau dikatakan hidup atau bangkit pada isya atau kebangkitan atau hidup. Inilah hayat dan itulah isyarah petunjuk. Jadi kalau kita beribadah tengah malam, kodrat ini sudah menjadi kodrat Fatihatun Nasun, tajalli batin yang kuat. Nah, ini pembekalan untuk beribadah di malam hari. Ini isya. Makanya isya itu sangat kuat karena dia mendirikan 4 makom menuju kesempurnaan diri batin Fatihatun Nasun atau diri sifat Al-Fatihah. Dia bekerja untuk menuju ma'ani, markubah, qalbi dan ruhi atau jasad. Nah, ini sudah kita lihat di dalam Al-Fatihah, ya. Dilihat dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat perjalanannya, ya, dari qalbi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita lihat dengan sempurna, sehingga dengan adanya aras yang dikumandangkan dari qalbi menuju kesempurnaan diri sifat dalam 4 kodrat tadi, maka sempurnalah Fatihatun Nasun, sempurnalah kodrat berwujud Muhammad yang ada pada jasad kita. Nah, ini makanya dikatakan sholat ini sangat kuat isya ini, karena menuju hijrahnya, menuju hijahiyah dari di wadi manikam tadi, berdampak kepada kekuatan wujud, kodrat, batin dan sir. Nah, ini jadi yang 4 ini berakibat kepada berdirinya zahir dan batin kodratnya wujud sifat atau dikatakan diri sifat bagi Allah dengan kekuatan 4 makom tadi. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, inilah hubungan antara asma Allah dengan kodratnya. Nah, inilah kodrat solat. Kodrat solat itu apa? Al-Fatihah. Itu kodrat solat. Maka untuk memunajatkan dan menghatamnya ini surat setelah dibaca Al-Fatihah. Nah, ini jadi untuk mewujudkannya dengan surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah, itu suratnya silakan dipilih. Dengan demikian diri makom-makom Allah pada kebangkitan, pada berdirinya isyarah tadi, isya ini, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Dan diusahakan setelah selesai sholat isya ini kita betul-betul menjalankan zikirnya dengan baik. Apa yang kita zikirkan? Yang kita zikirkan itu adalah bersuci. Jadi dengan subhanallah kita mensucikan 4 kodrat tadi menuju sebuah maujud, sehingga berdirilah diri sifat. Apa yang diri sifat? Tidak terkandung lagi unsur air, api, angin dan tanah lagi, cuma sudah merasuk dalam kodrat di wadi manikam 4 zat, dan akan hadir melalui sebuah kodrat batin yang 4 juga, yaitu napas, tanapas, ampas dan nufus, dan hayat dalam nur yang 4 nanti, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Allah dan Nur Kadim. Jadi kalau kita sudah benar-benar mengimani 4 tajalli kodrat tadi, sehingga berwujudlah Al-Fatihah ini pada rupa-rupa kodratnya Muhammad berupa pada Adam, inilah yang menjadi diri yang hakikat yang sebenarnya. Itu isya. Jadi dengan kita menjalankan makom tajalli 4 kodrat tadi menuju kodrat yang sempurna Al-Fatihah, maka sering digunakan di zaman Rasul itu selalu memwitirkan Al-Fatihah 100 kali setiap habis sholat isya, karena memang itu kodrat kebangkitan daripada kodrat wujud, kodrat sir, ya, kodrat batin dan kodrat.
Wujud batin sir dan kodrat ini adalah penghulu dari segala yang hakikat di dalam diri kita. Dengan demikian kesempurnaan ibadah kita semakin sempurna insya Allah. Kita jalankan dengan baik hakikat ini, mudah-mudahan mabrurlah ibadah, mustajab hendaknya ilmu pada diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya belajar mengenal hakikat asma solat ba'da dengan kodrat solat ini mempermudah perjalanan rohani kita di dalam bersyahadah kepada Allah. Apa ada bersyahadah? Yaitu berhubungan batin langsung dengan Allah. Jadi kalau kita sudah mengamalkan itu, insya Allah ibadah kita akan baik. Insya Allah berkahlah dunia akhirat dan barokahlah kehidupan kita. Kenapa? Kemenangan itu milik orang yang berilmu. Aqlala fil mu'minin, kata surat Al-Mu'min ayat 1. Siapa itu? Itulah allazihum sholatihim khashi'un, orang yang bisa kusuk dalam sholatnya, insya Allah. Jadi dengan kita belajar mengenal hakikat daripada rukun dan rakaat, sir dan usir sholat, insya Allah derajat sholat kita, ibadahnya semakin mulia di mata Allah. Kalau sudah berderajat ibadah kita semakin mulia di mata Allah, maka kemudahan milik kita. Allah berikan kemudahan bagi orang yang beruntung di dalam ibadahnya. Insya Allah mudah-mudahan mabrurlah hendaknya ibadah kita, insya Allah mudah-mudahan. Dan harapan saya bagi jemaah hadiran dan hadirat yang ingin belajar tentang hakikat amal ibadah, silakan menghubungi nomor WhatsApp saya langsung 0813 9833 7904 dengan Syekh Buya Pasaman Timur. Insya Allah kita berbagi ilmu dan wawasan, tentunya belajar menurut tangga tauhid yang baik. Jangan hanya kita mengenal dan mendengar, tapi kita tidak memperjalankan rohani kita ke tangga tauhid menuju muqarabun, pendekatan kepada Allah. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.